Saudara-saudari terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan kehausan manusia akan hidup sejati. Maka carilah Allah, mesti angan-angan dan pemikirannya jauh mengatasi manusia, dan jangan mengejar kepuasan duniawi. Demikian pula, Santo Yohanes menyatakan bahwa Yesuslah hidup sejati. Seperti kesaksian baik di bumi maupun terutama kesaksian di surga, siapa saja yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, Ia lahir dari Allah dan mengalahkan dunia. Hal ini dikuatkan dan ditegaskan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus berupa merpati di atas Yesus yang dibaptis oleh Yohanes dan sabda Allah Bapa bahwa Dialah putra kesayangannya. Saudara-saudara yang terkasih, tentulah yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah, karena manusia berdosa terhadap Allah. Untuk menebus hidup manusia yang kehilangan benih keabadiannya karena dosa, seharusnya adalah manusia sendiri. Namun pada kenyataannya, mengembalikan hidup sebagaimana diterimanya dari Tuhan secara utuh saja, manusia sudah tidak mampu. Manusia sudah tidak mampu mengembalikan hidupnya, yaitu hutangnya kepada Allah, apalagi dengan membayar bunganya. Dosa menyebabkan manusia sungguh-sungguh mengalami kehancuran. Karena itu kita diingatkan bahwa baptis yang kita terima bukanlah puncak iman kita, melainkan awal perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Sebagaimana pembaptisan Kristus merupakan awal karya dan tugasnya sebagai Mesias. Pribadi manusia Yesus ialah pribadi Allah Putra yang taat melaksanakan perutusan Allah Bapa. Sebagaimana penginjil Markus menyatakan dalam Markus 1 ayat 11, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Allah Bapa memberikan kesaksian bahwa Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa dalam pelaksanaan tugasnya. Yesus dengan rela diperlakukan sebagai orang berdosa yang seolah-olah membutuhkan pertobatan. Pernyataan Allah Bapa itu menguatkan pesan yang disampaikan Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus atas kekuatan yang maha tinggi. Yesus adalah buah perkawinan cinta kasih Allah dan kerinduan manusia untuk hidup. Jawaban Bunda Maria yang bebas itu dapat dikatakan mewakili umat manusia yang merindukan hidup abadi, tetapi sudah tidak berdaya. Yesus adalah Immanuel, sungguh Allah, sungguh manusia, adalah asas dasar keselamatan manusia. Bahkan keselamatan itu sendiri adalah pelaksana pengampunan dosa manusia. Maka peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes sungguh berkenan bagi Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus menerima perutusannya itu karena mencintai manusia.
Hal ini tampak pada kedatangan Roh Kudus, Sang Cinta Kasih Allah, yang berupa merpati hinggap di atas Tuhan Yesus. Sebagaimana juga pernyataan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, dikuatkan oleh Allah Bapa dan kehadiran Roh Kudus. Itulah kesaksian surga dan dunia. Dengan demikian, Tuhan Yesus datang sungguh-sungguh bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani manusia. Rasul Yohanes menangkap dua hal yang mau dinyatakan dalam peristiwa ini. Pertama, bila Yesus menyerahkan hidup kemanusiaannya di salib nanti, diterima oleh Allah Bapa sebagai tebusan hidup manusia yang kehilangan keabadiannya. Dengan menyerahkan hidup kemanusiaannya, Tuhan menyatakan bahwa Ia berkuasa atas hidup umat manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Santo Yohanes, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Surat pertama Yohanes bab 5 ayat 1a. Kedua, setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus, yang melahirkannya, akan menerima pelimpahan hidup ilahinya yang abadi, akan mengalahkan dunia, dalam arti mampu membebaskan diri dari kelekatannya pada segala sesuatu yang bukan Allah. Manusia menerima baptis berarti mulai berjuang melawan dosa, baik yang bercokol pada dirinya maupun yang berada di masyarakat. Inilah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa manusia yang menerima baptis berarti mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya akan hidup. Yesaya mengungkapkan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Yesaya bab 55 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara-saudari terkasih, sadarkah kita bahwa selama di dunia ini kita harus bersama Kristus agar mampu mengalahkan dosa, mengalahkan dunia, karena itulah panggilan hidup kita? Kiranya berkat Allah senantiasa tercurah atas kita. Amin.